daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Melanjutkan sesi tanya jawab. Pertanyaan dari Ardiansah, apa perbedaan tiap warnanya? Ya Pak, mungkin ini merefer kepada peta potensi geotermal. Ada 3 warna yang klasifikasi 3, temperatur tinggi, sedang dan rendah. Lalu pertanyaan berikutnya dari Saudari Nirmana Fikra Koidahiyani, apa kualitas penentu suatu geotermal? Yang terima kasih sudah direspon langsung oleh Saudari Santi Sugiono. Kualitas geotermal gimana maksudnya? Maksudnya ya tadi presentasi dari Pak Bambang yang untuk reservoir itu ada yang 4 penentu, itu temperatur, pressure, yang size, dan kimia. Itu mungkin yang ditanyakan. Selanjutnya dari Saudari Joni Aha Sitorus, izin bertanya, dengan banyaknya potensi panas bumi di Indonesia, apakah bisa ditekan kos rupiah per kWh-nya? Ya, ini mungkin harapan semua ya, seperti pemaparan Mas Bambang utarakan. Selama masih belum adanya kesetaraan, geotermal akan tetap tidak murah. Tapi keunggulannya sudah diketahui semua, emisi karbon bisa dikatakan nol. Harapan ke depan, banyak yang bervisi misi energi bersih dan ingin merawat bumi supaya berkelanjutan. Energi renewable akan banyak dipakai. Strategi mix energi juga perlu ya, perlahan dan bertahap untuk menuju ke renewable. Tidak bisa sekaligus karena segi ekonomi juga. Pertanyaan yang berikutnya dari Saudara Pandu Ismu tadi, untuk data yang 29 gigawatt, bisa mungkin dilihat kembali dari presentasinya Mas Bambang di awal tadi. Pertanyaan dari Saudara Rizal, apakah dimungkinkan secara regulasi SDM dan PLN membangun PLTP skala mikro atau mini kurang dari 10 megawatt untuk melistriki suatu kawasan seperti PLTM mikro hydro, serta apakah ada metode survei dan eksplorasi yang cocok untuk PLTP skala mikro mini ini? Untuk geothermal, mau size-nya besar atau kecil, yang telah dipaparkan oleh tadi Mas Bambang ya, berawal dari eksplorasi yang 3G itu yang harus dilakukan supaya bisa mengetahui, mendefinisikan reservoir yang ditargetkan. Ini ada masukan yang sangat baik. Terima kasih kepada Pak Dodi Samperuru. Izin share info. Satu, namanya renewable energy secara umum harganya lebih tinggi daripada fossil fuel untuk saat ini. Dan yang kedua, poin yang beliau berikan yaitu PLN sebagai customer tunggal geothermal saat ini, di satu pihak itu saja lebih memilih listrik yang lebih murah. Rupiah per kWh-nya tentu saja. Investasi awal geothermal sangat tinggi dan harus menunggu sampai 5 tahun sebelum biasanya mendapatkan revenue, yaitu jika sudah punya PLTP yang juga mahal dan sudah jual listrik ke PLN. Itu masukannya, iya memang benar adanya Pak. Terima kasih. Pernyataan berikutnya dari Saudara Valentinus Perli, hampir semua super major oil sedang melihat dan bahkan membuat short term dan long term plan untuk zero emission
dan go green, termasuk di perusahaan yang saya bekerja, tapi sedikit sekali atau hampir tidak ada portfolionya yang berkutat di geothermal, malah ke wind farm, solar, dan lain-lainnya. Sepertinya memang lebih ke arah birokrasi dan pricing di Indonesia yang sangat tidak kompetitif. Itu pernyataan dari Saudari. Terima kasih untuk masuk statementnya Valentinus Perli. Memang kenyataannya seperti itu, tapi memang banyak yang perusahaan energi yang sekarang sedang repositioning juga dan melihat apakah visi misinya tetap di conventional oil atau akan juga segera menuju ke renewable, dan butuh waktu juga ya memang. Juga ada masukan dari Saudara Lukman Santoso yang menyetujui pernyataan Mas Bambang, pemangku kebijakan, kita harus berpikir panjang jauh ke depan karena renewable ini tumpuan kita di masa depan, jangan dianaktirikan. Berapapun bisa, kami sudah, perusahaannya Bu Saudara Christina sudah membangun banyak geothermal plant di dunia, bahkan ada yang hanya 0,2 megawatt. Itu biasanya untuk keperluan industri kecil. Lalu, terima kasih juga untuk informasinya untuk Saudara Lastio Lukito untuk safeguard geothermal, bisa direferensi ke Krisnan Ismartono TL90 ITB, dia lead aspek ini di World Bank Jakarta. Kebetulan kami sudah berkontak untuk kemungkinan akan mengadakannya juga part 2 yang khusus untuk membahas lingkungan di industri geothermal. Lalu ada juga statement dari Pak Haris, mungkin ini agak sensitif tapi free world atau gimana nih, saya akan bacakan juga. Dia mengungkapkan, katanya Saudara Faris, Direktur PLN hanya jabatan sementara, walaupun ada KPI. Harus ada presentasi dari EBT, tapi kalau PLN di bawah kepemimpinan seperti ini, maka dia tidak akan ambil decision untuk kembangkan EBT lebih besar. Itu saja semua pertanyaan. Baik, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang terlewat untuk dijawab dan komentar-komentar yang telah diterima dalam acara webinar kali ini. Terima kasih sekali lagi dan salam Ganesha. Sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa, kukuhkan sikap dan tekad mandiri, capai masa gemilang, rentangkan sayap, pancarkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, hantarkan